Ya, shalom semuanya. Ya, kita hari ini mau satu dua lagi ya. Jadi, hari ini udah yang ke-9, saya menyampaikan tentang satu setiap hari. Ya, kemarin benar-benar berasa struggle banget karena harus konsisten. Tapi di sini saya belajar untuk melihat sesuatu yang jauh ke depan. Karena di sini memang harus pelan-pelan dan kita butuh untuk membangun kebiasaan itu setidaknya 21 hari atau 3 minggu pertama. Dan itu biasa dikatakan paling berat. Nah, jadi, tapi itu beda-beda sama tiap orang. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan tentang kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, jadi kita buka dulu ke dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Dikatakan di sini bahwa, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, dari latar belakang kisah Yosua, mengapa Tuhan menyuruh dia untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, itu karena Yosua masih sangat muda gitu kan. Ya, jadi dia habis dikasih kepercayaan sama untuk menggantikan kepemimpinannya Musa. Jadi Musa itu sebelumnya telah memimpin bangsa Israel sekian lamanya, terus dia memimpin bangsa Israel dengan kondisi dia tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan, padahal dia sudah mendedikasikan dirinya, sudah bersabar, sudah lemah lembut, bahkan dia itu sampai minta sama Tuhan, Tuhan kalau bisa namaku aja, engkau hapus dari kitab kehidupan, tapi jangan engkau binasakan bangsa ini. Itu hatimu sangat lembut. Nah, sekarang kita tongkat kepemimpinan ini dikasih pindah ke Yosua. Nah, Yosua itu dia bingung. Dia ini masih sangat muda, dia pasti takut banget. Ya, pasti dia itu nggak tahu mau kayak gimana ya. Tapi di sini Tuhan itu mengatakan kepada Yosua, bukankah telah aku kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di sini teman-teman, setiap kali kita diingatkan Tuhan untuk jangan takut dan jangan tawar hati, itu berarti Tuhan itu sudah memberikan satu penyertaan dalam kehidupan kita. Ya, dia menyertai dalam segala musim kehidupan kita, baik susah maupun suka, baik waktu bahagia maupun waktu sedih. Nah, di sini kalau kita melihat dari kisah Yosua, apalagi dengan pengalaman bangsa Israel yang waktu itu berjumpa terkejut banyak. Ya, mereka banyak memberontak, terus banyak yang dibinasakan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Ya, panggilan untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan panggilan yang mudah. Ya, karena di sini teman-teman bisa melihat bahwa dia itu di posisi di atas, anginnya kencang. Ya, semakin kencang di atas itu dia harus semakin belajar untuk mendekat sama Tuhan. Ya, karena dengan mendekat sama Tuhan itu, dia itu bisa mendengar suara Tuhan, apa yang harus dia lakukan, bertindak segala macam. Karena kalau tidak, itu pasti ada ketakutan yang menyerang dia, atau dia akan salah mengambil langkah sehingga menyebabkan kebinasaan bangsa Israel di situ. Jadi sih teman-teman, ada step-step yang Tuhan arahkan Yosua di sini. Ya, tapi yang pertama itu Tuhan itu menuntun Yosua untuk tidak takut atau tidak khawatir. Karena kalau kita membangun satu pondasi kita di atas ketakutan atau kekhawatiran, itu akan sangat mempengaruhi hidup kita selanjutnya. Ya, dan di sini kita akan sulit banget untuk terus membangun untuk maju, apalagi kita melihat janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kita menguatkan hati. Itu berarti waktu kita dalam kondisi lemah, tidak berdaya, bukan berarti orang yang kuatkan dan teguhkan hati itu mereka betul-betul orang yang kuat, tidak.
Justru mereka itu mengalami masalah, mengalami tekanan, terus mengalami goncangan segala macam. Tapi mereka memilih untuk menguatkan dan menyembuhkan hati. Ya, apa sih yang membuat mereka kuat dan teguh hati itu? Tidak lain adalah dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa jangan mendekat kepada Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Dengan suara Tuhan yang kita dengar akan membuat iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh. Dan di situ kita akan bisa semakin kuat dan semakin menyuguhkan hati kita kepada Tuhan. Ya, jadi teman-teman, aku dalam kehidupanku secara pribadi sudah banyak belajar untuk mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Ya, jadi ada saat-saat di mana aku tuh merasa tertekan, terus tidak berdaya, terus takut sama namanya masa depan. Ya, apalagi dengan kejadian-kejadian yang saya alami ya, dari masalah keluarga, masalah healing loss, masalah segala macam gitu. Ya, sampai ada satu rema dari dalam hati saya ini. Tuhan berbicara kepada saya, ya, dia mengatakan bahwa kamu ini adalah anakku, ya, kamu tidak perlu takut terhadap siapapun, hidupmu ada di tanganku. Ya. Jadi hidupmu tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada orang tua, tapi aku menjamin masa depanmu aman di tanganku. Nah, waktu aku dengar suara Tuhan seperti gitu ya, ya mungkin nggak audible, tapi dari dalam hati saya seperti gini ya. Di situ langsung seketika saya merasa kekuatan, merasakan keteguhan hati saya gitu. Ya, biasanya kalau kita ngomong keteguhan hati itu bukan berarti keras kepala, bukan. Keteguhan hati itu lebih berbicara kita berpegang kepada janji-janji Tuhan, kepada prinsip-prinsip dalam kehidupan kita. Ya mungkin orang-orang akan menerjemahkan kita sebagai orang yang keras kepala, nggak mau diajar. Beda. Kita harus punya keteguhan hati. Artinya kita memegang prinsip-prinsip firman Tuhan secara sengaja, secara kokoh gitu. Ya, apalagi kalau teman-teman lihat zaman sekarang itu, wah semakin edan. Ya, orang-orang itu mulai menganggap kejahatan adalah hal yang biasa. Nah, di sini kita penting sekali untuk terus menyembuhkan hati kita terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan, terhadap apa yang benar. Ya, apalagi kalau kita semakin sering mendengar sesuatu, ya orang-orang anggap sebuah kebenaran, maksudnya sesuatu yang pada menurut Alkitab itu salah, karena sering dengar itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Jadi harus selalu membersihkan hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, atau jangan terlalu banyak pakai logika atau perasaan, tapi kita melandaskan prinsip-prinsip kita dengan firman Tuhan. Ya, jadi teman-teman, pakai setiap hari dalam hidupmu untuk mencari Tuhan, untuk membaca Alkitab. Ya mungkin teman-teman bisa mendengar khotbah, bisa mendengar baca-baca buku, tapi itu cuma turunan-turunannya. Tapi yang esensial adalah baca Alkitabnya. Ya kalau teman-teman baca Alkitab, nggak ngerti, baca aja terus. Ya, karena kita semakin dilatih pendengaran kepekaan kita, di situ kita makan makanan keras, dan itu yang membangun otot rohani kita semakin kuat. Ya, jadi teman-teman, kalau Tuhan Yesus mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, itu bukan berarti kita sekedar langsung kayak gini, langsung menguatkan gitu, tidak. Tapi Tuhan itu mau kita peka terhadap suaranya, mendengarkan suaranya, dan di situ kita bertumbuh semakin hari semakin kuat dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, jadi ingat ya, Tuhan itu selalu menyertai kita. Ya, gue ingat banget ya, waktu pernah ada satu kejadian di mana saya mengalami banyak tekanan banget. Ya, banyak tekanan. Itu seperti semuanya menumpuk dari segala arah, sampai kayak merasa gak bisa bernafas lagi, sampai gak kuat lagi gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba ada satu ayat yang muncul di dalam hati saya, yaitu Filipi 4
ayat 13 dia katakan seperti gini, segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya aku sampai waktu itu gak sadar ya, bahwa saking stresnya itu seperti kayak mata saya mau keluar. Sampai itu katakan karena stres banget. Nah, tapi saya terus memakai janji Tuhan, saya ngomong sampai berulang-ulang bahwa segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan di situ saya mendapatkan satu kekuatan yang baru, mendapatkan satu peneguhan, keteguhan hati bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang mampukan saya untuk melewati setiap percobaan. Dan di sini saya akan keluar sebagai seorang pemenang. Ya, jadi teman-teman, di Alkitab itu banyak sekali kisah orang-orang yang mengalami kekuatan Tuhan. Yang bahkan di saat-saat yang paling terpuruk seperti Daud ya. Dia pernah ngomong dia sampai kehilangan semua anak istrinya, harta bendanya. Terus sampai dia itu gak kuat menangis. Tapi di sini setelah Daud mengatakan gak kuat lagi menangis, dikatakan Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, jadi itu masalah kepercayaan kita kepada Tuhan itu adalah sebuah pilihan. Kita harus bertekad untuk tidak menyerahkan Tuhan dalam kondisi apapun. Ya, untuk terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya mungkin kita ada saat-saat dimana kita gagal atau jatuh, atau mungkin orang yang terdekat kita, bahkan orang yang mungkin ya teman-teman gereja mengkhianati. Tapi saya tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu terlalu baik dalam hidup saya. Tuhan itu Allah yang hebat, yang perkasa, Dia yang punya segalanya. Jadi saya nggak bisa melakukan kasih setia Tuhan sekecil apapun, karena itu Dia terlalu baik buat saya. Jadi teman-teman, kita harus belajar bahwa firman Tuhan itu adalah bukan cuma sekedar kata-kata yang tertulis di Alkitab, tapi ini adalah janji untuk hidup kita baik hari ini maupun untuk masa depan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan firman-Mu hari ini. Engkau mengatakan kepada kami untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami, supaya kami tidak perlu takut atau khawatir. Karena Engkau yang menyertai kami Tuhan. Pimpinlah setiap kami Tuhan, supaya kami memiliki hati dan fokus yang terus tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan membuat kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Kau sudah berdoa, mengucap syukur, amin. Nah, jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan menyertai-Mu. Amin. Happy weekend ya guys.